Pernahkah kamu merasa seperti dunia bergerak terlalu cepat, sementara kamu masih berdiri di tempat yang sama, menatap sekeliling dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apakah kamu benar-benar memiliki tempat di tengah semua ini? Pernahkah kamu merasa seolah-olah semua orang telah menemukan jalannya? Semua orang tahu apa yang mereka lakukan, sementara kamu sendiri masih meraba dalam kabut, mencari sesuatu yang belum bisa kamu beri nama? Jika ya, maka ketahuilah ini bukan kebetulan. Kamu tidak menemukan pesan ini secara acak. Ada sesuatu di balik layar kehidupan yang sedang bergerak. Ada getaran halus yang menarikmu untuk berhenti sejenak, mendengarkan dan meresapi. Ini adalah ruang di mana kamu tidak harus terburu-buru menjawab siapa dirimu atau kemana kamu akan pergi. Ini adalah ruang tenang di mana kamu cukup hadir dan merasa. Karena kebenaran terbesar dalam hidup ini seringkali tidak ditemukan dalam keramaian, melainkan dalam jeda. Kamu mungkin telah terlalu sering membandingkan dirimu dengan orang lain, mengukur keberhargaanmu dari pencapaian mereka, menilai langkahmu berdasarkan standar yang tidak pernah benar-benar kamu pilih sendiri. Dan mungkin di tengah semua itu, kamu lupa satu hal penting. Kamu sudah cukup. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu sudah tahu semuanya, tetapi karena keberadaanmu saja sudah menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan untukmu. Hidup seringkali terasa seperti teka-teki tanpa gambar di kotaknya. Kamu diberi potongan demi potongan, tanpa tahu harus mulai dari mana. Dan saat kamu mulai merangkainya, keraguan datang. Apa aku benar-benar mampu? Kenapa hasilnya belum terlihat? Apakah aku sedang berjalan ke arah yang benar? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, tapi jangan biarkan mereka menjadi penjara. Jangan biarkan mereka membungkam suara dalam dirimu yang selama ini dengan sabar menunggu untuk dikenali. Karena di balik semua keraguan, ada kekuatan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup debu harapan yang sempat layu. Ia hanya menunggu untuk dipanggil kembali. Dan mungkin detik inilah saatnya. Tapi sebelum kamu melangkah lebih jauh, izinkan satu hal kecil yang bisa menjadi awal perubahan besar. Ambil satu napas dalam-dalam dan dengarkan baik-baik. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam hatimu, jika kamu merasa bahwa ini bukan sekadar teks biasa, maka inilah saatnya untuk menyatakan kesiapanmu. Berikan dukunganmu dengan menekan tombol suka, berlangganan agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar semesta tahu kamu sedang mendengarkan, dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap membuka pintu-pintu kesadaran baru. Angka 77 bukan sekadar simbol. Ia adalah getaran, frekuensi, dan deklarasi bahwa kamu tidak akan lagi menunda hidupmu. Bahwa mulai hari ini, kamu memilih untuk hadir sepenuhnya dalam perjalanan ini. Kamu memilih untuk melihat dirimu dengan mata yang baru. Bukan dengan penilaian orang lain, tapi dengan pandangan yang penuh penghargaan terhadap siapa kamu sebenarnya. Karena ketika kamu berhenti mengecilkan dirimu sendiri, dunia pun mulai menyesuaikan ruangnya untuk menerima keberadaanmu. Dan saat itulah segala sesuatu mulai bergerak.
Bukan karena kamu telah menjadi seseorang yang baru, tapi karena kamu akhirnya berani menjadi dirimu yang sebenarnya. Jadi, diamlah sejenak. Rasakan napasmu. Dengarkan denyut yang tak pernah berhenti dalam dirimu. Itulah kehidupan. Itulah tanda bahwa kamu masih di sini, dan selama kamu masih di sini, maka masih ada sesuatu yang sangat berarti yang menunggumu untuk ditemukan. Dan percayalah, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Pesan ini datang di saat yang paling tepat, karena kamu sudah siap. Sudah waktunya. Sekarang mari kita mulai. Bagian 1. Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Ada sebuah momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tidak bisa dimasukkan ke dalam jadwal, dan tidak bisa ditandai di kalender. Momen itu datang tiba-tiba, tidak dijemput, tidak dijanjikan, tetapi terasa sangat tepat. Momen seperti inilah yang sedang kamu alami sekarang. Kamu tidak datang ke sini karena iseng. Kamu tidak menemukan pesan ini karena kebetulan. Kamu dibawa ke sini dengan cara yang pelan, lembut, namun tepat sasaran karena semesta sedang berusaha mengirimkan sesuatu untukmu. Sebuah pesan, sebuah isyarat, sebuah ingatan tentang siapa dirimu sebenarnya. Di tengah hiruk-pikuk dunia, di antara kesibukan yang kadang terasa seperti pusaran tak berujung, kamu diberi ruang ini. Ruang untuk diam. Ruang untuk menoleh ke dalam. Bukan untuk mencari kesalahan. Bukan untuk memperbaiki apa yang tidak rusak, tetapi untuk menyadari bahwa ada bagian dari dirimu yang telah lama menunggu diakui. Ada bagian dari dirimu yang selama ini tetap menyala meski tidak dilihat. Yang tetap hidup meski tidak dipuji. Yang tetap percaya meski sering diabaikan oleh dirimu sendiri. Seringkali kita terlalu terbiasa melihat diri dengan kacamata penilaian orang lain. Kita mendefinisikan siapa diri kita berdasarkan respons lingkungan, komentar yang masuk, perhatian yang diberikan, atau validasi yang datang dari luar. Kita menilai apakah kita cukup baik, cukup pintar, cukup menarik, cukup layak. Semua berdasarkan ukuran yang tidak pernah kita ciptakan sendiri. Dan saat ukuran itu gagal dipenuhi, kita mulai meragukan diri kita. Kita mulai mengira bahwa mungkin memang kita tidak ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Mungkin memang kita hanya pelengkap. Tapi benarkah demikian? Coba tarik napas perlahan dan pikirkan ini. Mungkinkah kamu belum menemukan nilai dirimu bukan karena kamu kosong, tapi karena kamu belum cukup diam untuk mendengarkan suara dari dalam? Suara yang selama ini tidak pernah berteriak, tidak pernah memaksa, hanya berbisik pelan di sela-sela malam yang sunyi. Suara itu tidak pernah berhenti berbicara kepadamu, tapi kamu mungkin terlalu sibuk mencari validasi dari luar, hingga lupa bahwa jawaban yang kamu butuhkan selalu ada di dalam. Dan inilah waktunya. Waktu untuk memutar kembali pandanganmu. Untuk menengok ke dalam. Untuk berhenti sejenak dari perlombaan membuktikan bahwa kamu cukup dan mulai menerima bahwa kamu sudah cukup sejak awal. Tidak ada yang perlu ditambah. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada panggung yang perlu dikejar. Karena kehadiranmu saja sudah menjadi bukti bahwa semesta menaruh harapan padamu.
bahwa ada sesuatu yang hanya bisa lahir lewat dirimu. Bukan karena kamu lebih hebat dari orang lain, tapi karena kamu adalah kamu. Terkadang kamu merasa orang lain punya sesuatu yang tidak kamu miliki. Mereka tampak lebih percaya diri, lebih jelas arah hidupnya, lebih tahu apa yang mereka mau. Dan kamu hanya merasa seperti bayangan yang berjalan tanpa bentuk. Tapi bagaimana jika semua itu hanya pantulan dari ketidakyakinanmu sendiri? Bagaimana jika yang kamu lihat sebagai kekurangan adalah ruang kosong yang menunggu untuk kamu isi dengan kesadaran? Kesadaran bahwa kamu membawa sesuatu yang unik, bahwa kamu punya cara berjalan yang berbeda, cara berbicara yang khas, cara berpikir yang tidak umum, dan justru itulah kekuatanmu. Kamu tidak diciptakan untuk menyamai siapapun. Kamu tidak ditugaskan untuk menjadi versi lain dari orang yang kamu kagumi. Kamu ditugaskan untuk menjadi kamu sepenuhnya, dengan segala kelebihan yang mungkin belum kamu sadari, dan kekurangan yang ternyata adalah pintu menuju kedalaman yang lebih luas. Kamu ditugaskan untuk berjalan dengan keunikanmu sendiri, dengan irama yang kamu temukan lewat pengalaman hidupmu sendiri. Dan tahukah kamu, kehadiranmu saat ini, membaca ini, adalah bagian dari perjalanan itu. Ini bukan titik henti. Ini adalah titik sadar. Titik di mana kamu mulai mengerti bahwa setiap langkah yang tampak tersesat, setiap keputusan yang dulu kamu sesali, setiap luka yang kamu anggap kelemahan, semua itu membentukmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memahat kekuatan yang hanya kamu yang bisa miliki. Jadi sekarang, izinkan kata-kata ini menenangkan kegaduhan di dalam dirimu. Izinkan pesan ini menjadi pelukan yang tidak terlihat. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak terlambat. Kamu tiba di sini tepat waktu, karena hatimu tahu, inilah saatnya kamu mengingat kembali siapa dirimu, siapa dirimu. Kamu tidak perlu menjadi apa-apa untuk menjadi berharga. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sejati, dan biarkan semesta melakukan sisanya. Karena dari titik inilah segalanya mulai berubah, dari dalam dirimu sendiri. Bagian 2, hadiah terbesar. Sering terlihat biasa. Ada sebuah ironi besar dalam hidup yang jarang disadari oleh kebanyakan orang, bahwa hal-hal yang paling berharga seringkali datang tanpa suara, tanpa sorotan, tanpa kemasan yang mencolok. Mereka datang begitu saja, melekat pada diri kita, terasa alami, bahkan nyaris tidak kita perhatikan. Dan justru karena itulah kita sering mengabaikannya. Kita terbiasa mengira bahwa sesuatu baru bisa disebut istimewa jika hadir dengan perjuangan, dengan rasa sakit, dengan kerja keras yang membuat lutut gemetar. Seolah-olah nilai hanya muncul dari penderitaan. Namun bagaimana jika tidak selalu begitu? Bagaimana jika ada hadiah terbesar dalam hidup ini yang memang sengaja diberikan kepadamu dengan cara yang halus? Hadiah yang begitu menyatu dalam dirimu hingga kamu menganggapnya biasa. Hadiah yang tidak pernah membuatmu panik, tidak membuatmu gelisah, justru terasa tenang saat digunakan. Dan karena ketenangan itu, kamu mengira nilainya rendah. Padahal justru di sanalah letak kemuliaannya.
Mungkin kamu pandai mendengarkan, tapi kamu meremehkannya karena berpikir bahwa semua orang bisa melakukannya. Mungkin kamu memiliki intuisi yang tajam, mampu membaca situasi tanpa perlu banyak kata, tapi kamu menganggap itu hanya keberuntungan. Mungkin kamu mampu membuat orang lain merasa aman hanya dengan berada di dekatmu, namun kamu tak pernah menyadari bahwa itu adalah kekuatan yang tak bisa dibeli, tak bisa dipelajari dengan cepat, dan tidak bisa dipalsukan. Kamu tidak menyadari kekuatanmu karena kekuatan itu tidak hadir dengan ledakan. Ia hadir dengan keheningan. Dan dalam dunia yang bising seperti sekarang, keheningan sering disalahartikan sebagai ketidakhadiran. Kita terbiasa merayakan yang keras, yang mencolok, yang viral, yang ramai. Kita lupa bahwa cahaya tidak selalu datang dalam bentuk kilatan. Kadang ia datang seperti remang yang hangat, pelan-pelan menerangi ruang dalam dirimu yang lama gelap. Sungguh, tidak semua hal yang luar biasa harus terasa sulit. Ada hal-hal yang memang sudah kamu bawa sejak lahir. Bukan karena kamu lebih dari yang lain, tapi karena semesta mempercayakan sesuatu padamu yang hanya bisa dijalankan lewat dirimu. Dan karena kamu tidak harus bekerja keras untuk mendapatkannya, kamu pun ragu menyebutnya sebagai hadiah. Kamu kira hadiah harus diperjuangkan. Tapi bagaimana jika beberapa hadiah justru diberikan karena kamu memang sudah siap menerimanya? Inilah paradoksnya. Manusia cenderung tidak percaya pada apa yang mudah. Jika sesuatu datang tanpa banyak usaha, kita curiga. Jika sesuatu terasa terlalu alami, kita menolak untuk menyebutnya spesial. Kita bahkan meminta pendapat orang lain untuk mengonfirmasi sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Dan dalam proses itu, kita kehilangan hubungan dengan kebesaran diri sendiri. Kita mulai meminjam mata orang lain untuk menilai cahayamu sendiri. Padahal apa yang datang alami dalam dirimu, itulah yang paling otentik. Dan yang otentik adalah yang paling dibutuhkan dunia saat ini. Dunia sudah terlalu penuh dengan kepura-puraan, dengan topeng yang bersaing siapa yang paling sempurna. Tapi ketulusan, keaslian, kesederhanaan yang lahir dari kesadaran mendalam, itu adalah kekuatan langka. Dan jika kamu memilikinya, maka kamu memegang sesuatu yang lebih kuat dari semua gelar, pengakuan, dan validasi dari luar. Kini, saatnya kamu mulai melihat ulang pada apa yang selama ini kamu anggap biasa. Lihat kembali cara berpikirmu, cara kamu menanggapi hidup, cara kamu hadir dalam kehidupan orang lain. Mungkin di sana tersimpan hadiah yang belum pernah kamu akui. Mungkin disitulah letak pintu menuju versi terbaik dari dirimu. Versi yang tidak meniru siapapun, versi yang tidak merasa harus membuktikan apapun, versi yang hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Dan dari situ, semua yang lain akan mengikuti. Jangan lagi menganggap ringan kelebihanmu hanya karena mereka tidak tampak seperti milik orang lain. Jangan menunda mengenali dirimu hanya karena belum ada yang mengakuinya. Banyak orang tidak tahu cara melihat cahaya yang tidak menyilaukan, tapi bukan berarti cahayamu tidak ada. Ia hanya menunggu kamu sendiri untuk melihatnya lebih dulu. Karena sesungguhnya, ketika kamu berhenti menuntut dirimu menjadi seperti orang lain,
kamu membuka jalan bagi dirimu untuk menjadi utuh. Dan ketika kamu menjadi utuh, kamu menjadi magnet bagi perubahan. Kamu menjadi sumber ketenangan bagi yang gelisah, pelita bagi yang tersesat, dan cermin bagi yang sedang mencari jati dirinya. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani jujur, berani hadir, dan berani mengakui bahwa hadiah terbesar dalam hidupmu mungkin adalah hal-hal yang dulu kamu anggap remeh. Dan mulai hari ini, kamu tak perlu lagi mencari terlalu jauh. Lihat ke dalam. Lihat ke arah dirimu yang lama kamu abaikan. Di sanalah letaknya hadiah itu. Hadiah yang tidak membutuhkan tepuk tangan, tidak menuntut panggung, tidak meminta validasi. Hadiah yang hanya perlu satu hal, untuk kamu sadari dan kamu terima sepenuh hati. Karena dari situlah semua akan bermula. Tanpa harus menjadi siapa-siapa, cukup menjadi kamu sepenuhnya. Bagian 3. Ilusi yang menutup matamu. Ada satu pola halus yang seringkali menipu manusia dalam diam. Ilusi bahwa apa yang dimiliki orang lain selalu lebih bernilai daripada apa yang kita miliki sendiri. Kita berjalan dalam hidup seperti sedang berada di galeri perbandingan yang tak pernah tutup. Kita melihat orang lain begitu yakin melangkah, begitu anggun berbicara, begitu cepat mendapat perhatian, dan kita mulai membatin, mereka punya sesuatu yang aku tidak punya. Dan saat pemikiran itu mulai tumbuh perlahan, tapi pasti kita menjauh dari diri kita sendiri. Kita lupa bahwa penilaian yang kita berikan terhadap orang lain tidak selalu berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan keterbatasan cara kita melihat diri sendiri. Kita lupa bahwa apa yang tampak kuat di luar belum tentu utuh di dalam, dan apa yang tampak tenang dalam diri sendiri seringkali merupakan kekuatan sejati yang tidak mudah dipahami oleh mata yang terbiasa melihat keramaian. Ilusi itu merayap pelan. Ia membisikkan bahwa kamu biasa saja, bahwa kelebihanmu terlalu sederhana untuk dihitung, bahwa kepribadianmu terlalu tenang untuk dikenang, bahwa langkahmu terlalu pelan untuk diikuti. Dan saat kamu mulai mempercayai bisikan itu, kamu kehilangan koneksi dengan sumber kekuatanmu yang paling murni, keyakinan terhadap dirimu sendiri. Padahal kebenaran sejatinya sangat berbeda. Yang kamu anggap biasa bisa jadi adalah anugerah luar biasa yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Yang kamu lakukan tanpa banyak pikir, entah itu memberi ketenangan saat bicara, menciptakan rasa nyaman saat hadir, atau membangun kedekatan dengan ketulusan, semua itu adalah bagian dari cahaya yang tidak kamu sadari sedang kamu pancarkan setiap hari. Tapi karena tidak datang dengan tepuk tangan, kamu pun mengira itu tidak bernilai. Itulah permainan ilusi, membuatmu percaya bahwa nilaimu tergantung pada pengakuan orang lain. Membuatmu merasa belum cukup hanya karena belum viral, belum populer, belum diberi label hebat. Dan dalam keheningan itu, kamu menunggu bukti dari luar untuk membenarkan siapa dirimu. Kamu menunggu seseorang berkata, "Kamu berharga," sebelum kamu berani mempercayai nilaimu sendiri. Namun pertanyaannya adalah, sampai kapan? Sampai kapan kamu akan menyerahkan kendali terhadap citra dirimu
kepada dunia yang tidak pernah benar-benar mengenalmu? Sampai kapan kamu akan membiarkan dirimu berjalan dalam kabut keraguan hanya karena cahaya di dalam dirimu belum kamu nyalakan sendiri? Bayangkan jika selama ini kamu melihat dirimu bukan dari lensa kekurangan, tapi dari lensa kekuatan. Mungkin kamu akan terkejut menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kamu anggap tidak istimewa, ternyata adalah fondasi dari sesuatu yang sangat besar. Mungkin kamu akan menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membawa cerita hidupmu dengan cara yang hanya kamu yang tahu. Coba ingat kembali saat ada seseorang yang memuji caramu berbicara, caramu mendengarkan, caramu mengatasi kesulitan. Mungkin kamu hanya tersenyum dan menganggap itu hal kecil. Tapi bagi orang itu, hal yang kamu anggap kecil justru sangat berarti. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, kehadiranmu yang tenang adalah ruang aman. Karena dalam dunia yang penuh keraguan, caramu tetap bersikap tulus adalah peneguh harapan. Jadi, jika kamu merasa tidak istimewa, bukan karena kamu tidak punya sesuatu yang luar biasa, tapi mungkin karena kamu terlalu dekat dengan cahaya itu, hingga kamu tidak lagi melihat sinarnya. Sama seperti seseorang yang tinggal di kaki gunung dan menganggap pemandangan indah itu biasa, hanya karena ia melihatnya setiap hari. Tapi bagi orang lain yang baru pertama kali datang, keindahan itu menakjubkan. Maka berhentilah sejenak. Jangan buru-buru menghakimi dirimu. Jangan terburu menilai dirimu dari hasil yang belum terlihat. Yang perlu kamu lakukan adalah mulai melihat dirimu dengan mata yang lebih jernih. Bukan mata yang terbentuk oleh perbandingan, tapi mata yang dilatih oleh penerimaan. Penerimaan bahwa tidak semua kekuatan datang dalam bentuk keras, bahwa ada kekuatan besar dalam kelembutan, dalam konsistensi, dalam ketulusan, dalam kesabaran. Kamu tidak perlu menjadi versi keras dari orang lain untuk diakui. Kamu hanya perlu menjadi versi utuh dari dirimu sendiri. Dan untuk itu, kamu harus melepas ilusi bahwa kamu kurang, bahwa kamu belum pantas, bahwa kamu tertinggal. Karena tidak ada yang kurang darimu. Yang ada hanya cahaya yang belum kamu akui. Dan saat kamu mulai menyadarinya, seluruh dunia di sekitarmu akan ikut menyesuaikan. Inilah waktunya kamu mengambil kembali kendali atas narasi hidupmu. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, tapi untuk berdiri di tempat yang seharusnya sudah kamu tempati sejak lama. Tempat di mana kamu tidak lagi ragu melihat ke dalam dan berkata, "Ini aku, dan aku tidak harus menjadi seperti siapapun untuk merasa layak." Sebab sekali kamu mengakui keberadaan dirimu sepenuhnya, seluruh dunia pun mulai mendengarkan. Dan itulah awal dari segalanya. Bagian 4. Kamu sudah dipersiapkan sejak awal. Jika selama ini kamu merasa tersesat, merasa tidak tahu arah, merasa seperti selalu terlambat dari waktu yang seharusnya, tenanglah sebentar. Heningkan pikiranmu sejenak dan renungkan ini. Bagaimana jika kamu tidak benar-benar tersesat? Bagaimana jika sebenarnya kamu sedang berada di jalur yang sangat tepat? Hanya saja belum bisa melihat keseluruhan peta hidupmu. Kadang bukan karena kamu tidak berada di tempat yang benar, tapi karena kamu belum cukup diam untuk menyadari bahwa setiap langkahmu
sudah dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari logika dan waktu. Bayangkan sebuah benih yang ditanam jauh sebelum musim hujan tiba. Ia tidak salah waktu. Ia tidak tertinggal. Ia hanya sedang menunggu momentum yang tepat. Saat tanah mulai lunak, saat cahaya cukup hangat, dan saat air mulai menyentuh akar yang tersembunyi, barulah ia pecah, tumbuh, dan menembus permukaan dunia. Begitu pula denganmu. Kamu bukan benih yang salah tempat. Kamu adalah benih yang telah ditanam dengan penuh pertimbangan, disiapkan untuk masa tertentu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Selama ini kamu mengira bahwa hidupmu belum berjalan karena hasilnya belum terlihat. Kamu mengira bahwa usahamu sia-sia karena belum ada tepukan di punggung. Tapi sesungguhnya, proses terpenting justru terjadi di tempat yang tidak terlihat. Di ruang sunyi, di balik layar. Di saat kamu mulai menata pikiranmu, melatih kesabaranmu, menyembuhkan lukamu, menyusun ulang cara pandangmu terhadap dunia. Itu semua bukan hal kecil. Itu adalah fondasi yang tidak bisa digantikan oleh pencapaian apapun. Kamu sedang dibentuk bukan untuk sekadar menjadi bagian dari dunia, tapi untuk membawa sesuatu yang hanya kamu yang bisa hadirkan. Dan pembentukan itu tidak selalu nyaman. Ia sering hadir dalam bentuk penolakan, kekecewaan, kesendirian, bahkan keraguan yang begitu pekat. Tapi jangan keliru menilai. Rasa tidak nyaman bukan pertanda kamu salah jalan. Ia justru bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang berkembang. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa pelepasan, dan tidak ada pelepasan tanpa keteguhan hati. Apa yang kamu anggap sebagai penundaan bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang karena ada bagian dari dirimu yang masih perlu dikuatkan. Bukan agar kamu layak menerima hasil itu, tapi agar kamu mampu menjaganya ketika ia datang. Dunia ini tidak kekurangan orang yang cepat naik, tapi tak sedikit yang juga cepat jatuh karena tidak siap secara batin. Namun kamu sedang dipersiapkan agar ketika waktumu tiba, kamu tidak hanya menerima, tapi juga mampu merawat, menjaga, dan mengembangkannya dengan utuh. Lihat kembali perjalananmu. Ingat bagaimana kamu tetap berdiri meski banyak hal membuatmu ingin menyerah. Ingat bagaimana kamu tetap mencoba memahami, bahkan saat dunia seolah tak memberimu ruang untuk bicara. Ingat bagaimana kamu terus tumbuh dalam diam, tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa panggung. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari prosesmu. Sebuah latihan batin yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sebuah kekuatan tenang yang hanya bisa dibentuk oleh waktu dan kesadaran. Dan saat kamu melihat orang lain melaju lebih cepat, ingatlah bahwa perjalananmu bukan tentang kecepatan. Ini tentang kedalaman. Karena dalam hidup ini, yang bertahan bukan yang paling keras, tapi yang paling berakar. Dan kamu sedang membentuk akar itu hari demi hari, lewat pilihan-pilihan kecil yang mungkin tak disadari siapapun, tapi semesta tahu. Kamu tidak harus menjadi terang yang menyilaukan. Kadang cukup menjadi cahaya kecil yang tak pernah padam. Cahaya yang pelan-pelan menerangi dari dalam.
cahaya yang lembut tapi pasti. Dan cahaya itu sudah ada dalam dirimu sejak lama. Kamu tidak harus mencarinya jauh-jauh. Kamu hanya perlu berhenti menyangkal bahwa kamu memilikinya. Berhentilah berpikir bahwa kamu harus menjadi seseorang yang lebih dahulu terkenal, lebih dahulu diakui, atau lebih dahulu diterima untuk merasa layak. Kamu sudah layak. Sejak kamu ada, kamu sudah menjadi bagian dari rancangan besar yang penuh makna. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada air mata yang sia-sia. Semua mengarah pada penyadaran bahwa kamu telah dipilih untuk membawa sesuatu yang nyata, bukan untuk siapapun, tapi untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan dari situ, cahayamu akan menyentuh yang lain. Kamu tidak perlu meminta izin untuk bersinar. Kamu tidak harus mendapat undangan untuk hadir sepenuhnya. Kamu hanya perlu mengizinkan dirimu sendiri untuk percaya. Percaya bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang telah disiapkan. Percaya bahwa kamu tidak ketinggalan apa-apa. Percaya bahwa segalanya akan datang tepat waktu, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi pada saat kamu siap menerimanya dengan hati yang matang, bukan dengan tangan yang gemetar. Inilah saatnya kamu berhenti menunggu keajaiban dari luar dan mulai melihat bahwa keajaiban itu sudah lama bersemayam di dalam dirimu. Sekarang hanya tinggal satu hal: keberanian untuk mengakui bahwa kamu memang sudah dipersiapkan sejak awal. Dan saat kamu melangkah dengan kesadaran itu, dunia pun akan mulai merespon dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Bukan karena kamu tiba-tiba berubah, tapi karena kamu akhirnya hadir sebagai dirimu yang sebenarnya. Utuh, siap, dan penuh cahaya. Bagian 5. Nilai tidak selalu hadir lewat perjuangan berat. Dalam dunia yang mengagungkan kerja keras, ketegangan dan kesibukan tak berujung, kita diajarkan satu pola pikir yang begitu melekat, bahwa sesuatu hanya bernilai jika diraih dengan perjuangan. Seolah-olah bila tidak ada air mata, keringat, atau luka dalam prosesnya, maka hasilnya tidak layak dihargai. Kita mulai percaya bahwa kemudahan adalah kelemahan, bahwa ketenangan adalah bentuk ketidakseriusan, bahwa sesuatu yang terasa alami tidak punya bobot. Dan keyakinan ini perlahan menjauhkan kita dari hadiah-hadiah yang justru paling murni dalam hidup kita. Coba perhatikan sejenak bagaimana kamu selama ini menilai sesuatu. Ketika sesuatu datang dengan mudah, entah itu kemampuan berbicara dengan tenang, intuisi yang tajam, empati yang dalam, atau kecakapan yang tidak kamu pelajari secara akademis, kamu langsung meragukannya. Kamu bertanya, kenapa ini terasa ringan? Apa ini benar-benar bernilai? Dan ketika orang lain memujinya, kamu menolaknya dengan senyum kaku dan berkata, "Ah, itu mah biasa aja." Tapi, siapa yang mengajar kamu bahwa hanya yang sulit yang berarti? Pola pikir ini membentuk luka yang halus tapi dalam. Kita mulai mengabaikan sisi-sisi diri kita yang sebetulnya paling otentik. Kita terjebak dalam pola pengejaran tanpa akhir, merasa harus terus membuktikan bahwa kita layak, bahwa kita cukup tangguh, cukup rajin, cukup menderita. Padahal tidak semua yang datang dengan perjuangan berat adalah lebih berharga.
Dan tidak semua yang datang dengan mudah adalah remeh. Ada peran yang memang ditanamkan dalam diri kita sejak awal, yang tidak dimaksudkan untuk menyakiti, tapi untuk kita bawa dengan damai. Beberapa orang membawa ketenangan ke dalam ruangan hanya dengan hadir. Beberapa orang punya daya dengar yang membuat orang lain merasa benar-benar didengar. Beberapa orang memiliki kemampuan mengamati dengan jeli, membaca situasi, mengelola konflik dengan sentuhan yang lembut. Semua kemampuan ini tidak didapatkan dengan memaksa, melainkan tumbuh bersamaan dengan jati diri mereka. Dan mungkin kamu pun adalah salah satu dari mereka. Tapi karena semua itu terasa seperti bagian dari keseharianmu, kamu mengira itu tidak spesial. Padahal justru karena alami, maka ia sangat berharga. Kita telah terbiasa menilai sesuatu dari penampilannya, dari seberapa keras ia terlihat, seberapa sibuk ia tampak, seberapa rumit prosesnya. Kita lupa menilai dari kedalaman rasa. Kita lupa bahwa nilai sejati tidak selalu hadir dalam bentuk gemuruh. Kadang ia datang dalam bentuk hening yang tidak banyak bicara, tapi mengubah. Dalam bentuk kehadiran yang sederhana, tapi menyentuh. Dalam bentuk tindakan kecil yang tidak dilihat siapa-siapa, tapi menyembuhkan banyak hal dalam diam. Ini adalah undangan untukmu, untuk mulai mengakui bahwa tidak semua kekuatan harus dibuktikan dengan peluh. Ada kekuatan yang tenang, ada kekuatan yang lembut, ada kekuatan yang tidak membuat gaduh, tapi justru menyusup ke hati yang paling dalam. Kekuatan ini bukan untuk dipamerkan. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh diakui dan dijalani. Maka berhentilah mencari bukti lewat penderitaan. Berhentilah merasa bersalah hanya karena sesuatu terasa mudah. Mudah tidak selalu berarti malas. Ringan tidak selalu berarti remeh. Terkadang kemudahan adalah tanda bahwa kamu memang ditakdirkan membawa peran itu. Terkadang hal yang terasa tidak berat bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena kamu sedang menjalani sesuatu yang selaras dengan jiwamu. Bayangkan jika selama ini kamu bukan tidak punya kekuatan, melainkan hanya belum mau menerima bahwa kekuatanmu punya bentuk yang berbeda dari yang selama ini dirayakan. Dunia ini tidak hanya butuh pemimpin yang lantang, tapi juga penjaga yang sunyi. Tidak hanya butuh pembicara yang hebat, tapi juga pendengar yang tulus. Tidak hanya butuh pencipta yang revolusioner, tapi juga perawat yang sabar. Dan kamu mungkin membawa salah satu dari peran itu. Jadi, saat berikutnya kamu meremehkan dirimu sendiri, hanya karena apa yang kamu lakukan tidak tampak seperti perjuangan berdarah, ingatlah bahwa nilai tidak ditentukan oleh kesulitan. Nilai ditentukan oleh kehadiran, oleh dampak, oleh ketulusan. Dan semua itu bisa hadir dalam diam, dalam tenang, dalam alur yang tidak terburu-buru, tapi pasti. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling sibuk, siapa yang paling lelah, atau siapa yang paling terluka. Hidup adalah perjalanan pulang ke dalam diri, mengenali, menerima, dan menjalani apa yang sudah ditanamkan dalam dirimu sejak awal. Kamu tidak harus membuat segalanya rumit untuk membuktikan bahwa kamu layak. Kamu sudah layak. Bahkan sebelum kamu mulai mempertanyakan itu, inilah waktunya mengubah cara pandangmu. Hadiah terbesar dalam hidupmu bukanlah apa yang kamu kejar,
tapi apa yang sudah kamu miliki dan belum kamu akui. Dan saat kamu mulai menghargainya, dunia pun akan mulai menanggapinya. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya bersedia berjalan sebagai dirimu sendiri. Dengan tenang, dengan penuh kesadaran, dan dengan penerimaan bahwa tidak semua yang bernilai harus menyakitkan. Kadang yang paling berarti justru datang dengan cara yang paling lembut. Bagian 6. Kamu tidak perlu lagi mencari di luar dirimu. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa telah mencoba segalanya, belajar lebih keras, bekerja lebih banyak, mencari validasi ke segala arah, namun tetap saja terasa ada yang kurang. Kita mengikuti saran orang lain, menyesuaikan diri dengan standar yang dibuat di luar diri, bahkan mengubah penampilan, cara bicara, cara berpikir, hanya demi satu hal: diterima, dihargai, diakui. Tapi tetap saja hati ini merasa hampa. Seolah apapun yang kita lakukan belum cukup, seolah kita sedang berlari dalam lingkaran tanpa ujung. Namun, bagaimana jika semua pencarian itu ternyata diarahkan ke tempat yang salah sejak awal? Bagaimana jika jawaban yang kamu kejar di luar sana justru sudah lama menunggumu di dalam dirimu sendiri? Bagaimana jika bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu belum berhenti sejenak untuk benar-benar melihat apa yang selama ini sudah kamu miliki? Kita tumbuh dalam dunia yang menjual konsep kurang. Kurang pintar, kurang menarik, kurang sukses, kurang produktif, kurang terkenal. Dunia mengajarkan kita bahwa untuk menjadi cukup, kita harus menambahkan sesuatu. Kita harus membeli, mengejar, meraih. Maka kita pun mulai mencari kemana-mana. Mencari rahasia kesuksesan, mencari sumber kebahagiaan, mencari cara instan agar merasa utuh. Tapi seiring waktu, semakin kita mencari keluar, semakin kita merasa jauh dari diri sendiri. Dan disinilah letak paradoksnya. Semua yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Benih kebijaksanaan, kekuatan batin, intuisi, dan ketenangan, semuanya telah tertanam sejak awal. Tapi, karena kamu tidak diajarkan untuk mencarinya ke dalam, kamu pun ragu bahwa itu ada. Kamu pikir kamu harus menunggu izin dari dunia untuk mulai merasa percaya diri. Kamu pikir kamu perlu sertifikat, validasi, atau tanda-tanda besar untuk membuktikan bahwa kamu punya nilai. Padahal kamu tidak perlu lebih banyak izin. Kamu hanya perlu lebih banyak pengakuan. Bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Pengakuan bahwa kamu tidak harus menjadi versi lain dari siapapun. Bahwa cara berpikirmu yang unik, cara merasakanmu yang dalam, cara menghadapi hidupmu yang tenang adalah bentuk kekuatan yang sangat sah. Kekuatan yang tidak dibuat-buat, tidak ditiru, tidak dimodifikasi agar sesuai dengan selera dunia. Kekuatan yang lahir dari tempat yang paling jujur di dalam dirimu. Cobalah ingat kembali satu momen dalam hidupmu ketika seseorang berkata padamu, "Kamu berbeda," atau "Aku tenang kalau ada kamu," atau "Aku belajar sesuatu darimu." Apa yang kamu rasakan saat itu? Mungkin kamu tersenyum, tapi dalam hati kamu tidak percaya itu benar. Mungkin kamu menjawab, "Ah, aku biasa aja."
karena kamu belum benar-benar melihat dirimu sebagaimana orang lain melihatmu. Dan disitulah letak tantangannya. Dunia mungkin sudah lama mengakui cahayamu, tapi kamu sendiri belum berani menatapnya. Ini bukan tentang menjadi besar, terkenal, atau hebat di mata banyak orang. Ini tentang menjadi nyata, menjadi utuh, menjadi pribadi yang tidak lagi sibuk menyembunyikan kekuatan karena takut salah dipahami. Menjadi seseorang yang bersedia berdiri di tengah ketidaksempurnaan dengan keberanian penuh untuk berkata, "Inilah aku dan aku cukup." Kamu tidak perlu bukti lebih banyak untuk memulai. Tidak perlu hasil yang meyakinkan untuk melangkah. Tidak perlu semua jawaban untuk menjadi berarti. Terkadang, langkah pertama adalah keberanian untuk percaya bahwa kamu punya sesuatu yang bisa dibagikan. Bahwa kehadiranmu bukan tanpa makna. Bahwa perjalananmu bukan tanpa arah. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang sibuk meniru. Dunia butuh lebih banyak orang yang berani menjadi diri sendiri, yang hadir dengan jujur, yang berbicara dari hati, yang berjalan tanpa topeng. Dan kamu bisa menjadi itu. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu memang sudah lama siap. Siap untuk berhenti menyembunyikan cahayamu di balik keraguan. Siap untuk berhenti berpura-pura tidak tahu bahwa kamu membawa sesuatu yang penting. Jangan lagi menunggu tanda-tanda ajaib. Jangan lagi menunda dengan alasan belum waktunya. Karena seringkali yang kita anggap sebagai belum waktunya hanyalah refleksi dari ketakutan kita sendiri. Ketika kamu mulai berkata, "Aku belum siap," yang sebenarnya kamu katakan adalah "Aku belum percaya." Dan itu bisa diubah. Kepercayaan bisa dibangun bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran yang terus dirawat. Dan saat kamu mulai percaya, meskipun masih ada gemetar, meskipun masih ada ragu, itulah titik baliknya. Karena hidup bukan tentang siap secara sempurna. Hidup adalah tentang bergerak meski belum sepenuhnya yakin. Tentang hadir meski masih belajar. Tentang memberi meski masih merasa kurang. Dan dari situlah kebesaran lahir. Dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan kejujuran dan keyakinan. Kamu tidak perlu lagi mencari keluar, karena yang kamu cari sesungguhnya sedang menunggumu di dalam. Dan saat kamu menyadari itu, semua akan mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kamu melihat dirimu sendiri mulai berubah. Dan ketika pandanganmu terhadap dirimu berubah, pandangan dunia pun ikut menyesuaikan. Karena dunia tidak bisa menghormati cahaya yang pemiliknya sendiri belum mau mengakuinya. Inilah saatnya untuk berkata, "Aku berhenti mencari, aku mulai melihat." Dan dari sanalah perjalanan sejati dimulai. Bukan sebagai orang lain, tapi sebagai dirimu sepenuhnya. Bagian 7. Saatnya kamu hadir sepenuhnya. Ada satu momen yang tak terelakkan dalam perjalanan siapapun yang berusaha mengenali dirinya sendiri. Momen di mana kamu berhenti berjalan dalam bayang-bayang dan memilih berdiri dalam terangmu sendiri. Momen ini bukan datang tiba-tiba. Ia tidak meledak seperti kembang api, tidak juga diumumkan dengan suara gemuruh. Ia hadir dengan tenang perlahan, seperti bisikan dalam hati yang berkata,
Kamu tidak harus menjadi orang lain untuk layak. Kamu hanya perlu hadir sebagai dirimu yang sebenarnya. Selama ini kamu mungkin lebih terbiasa bersembunyi di balik keraguan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu sering diajarkan untuk menahan cahaya agar tidak membuat orang lain silau. Kamu mengira bahwa kerendahan hati berarti mengecilkan kelebihanmu. Kamu takut disebut sombong bila kamu mengakui keunikanmu. Maka kamu pun memilih diam saat seharusnya bicara. Menyingkir saat seharusnya melangkah maju. Mengalah saat seharusnya berdiri tegak. Tapi sekarang, dengarkan baik-baik. Kehadiranmu bukan gangguan. Dirimu yang otentik bukan ancaman. Dan cahayamu tidak harus dikecilkan demi kenyamanan orang lain. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi salinan yang aman. Kamu dilahirkan untuk menjadi versi utuh dari siapa kamu sebenarnya. Penuh warna, penuh kedalaman, penuh kekuatan. Kita hidup dalam dunia yang penuh penyesuaian. Tempat di mana orang-orang berlomba menjadi bisa diterima, bukan menjadi sejati. Dan di tengah semua itu, menjadi diri sendiri adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Butuh nyali besar untuk berkata, "Aku tidak akan mengubah diriku hanya agar cocok dengan gambaranmu." Butuh keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras, tetap jujur di dunia yang penuh topeng, tetap setia pada suara hati saat semua orang mengikuti suara ramai. Namun, keberanian itu tidak harus tampak keras. Kadang keberanian datang dalam bentuk langkah kecil. Dalam pilihan-pilihan sederhana yang kamu ambil setiap hari. Menjaga integritas, berkata jujur saat mudah untuk berbohong, merawat hati saat semua orang berlomba menutupinya. Dan keberanian terbesar adalah ketika kamu memilih untuk hadir sepenuhnya, tanpa lagi merasa perlu menyembunyikan dirimu dari dunia. Karena saat kamu hadir sepenuhnya, kamu bukan hanya memberi ruang bagi dirimu sendiri. Kamu juga memberi izin diam-diam kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu menjadi cermin. Kamu menjadi pengingat. Kamu menjadi tanda bahwa seseorang tidak perlu mengorbankan jati dirinya demi diterima. Dan itulah bentuk kontribusi yang paling tulus. Bukan dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa kamu berani menjadi. Cobalah lihat kembali hidupmu. Berapa banyak peran yang pernah kamu mainkan hanya agar tidak ditinggalkan? Berapa banyak mimpi yang kamu simpan rapat karena takut dikira berlebihan? Berapa kali kamu menunda bicara karena takut tidak didengar? Dan kini, saatnya berhenti. Bukan berhenti bermimpi, bukan berhenti mencoba, tapi berhenti mengabaikan dirimu sendiri. Tidak ada lagi alasan untuk menunda hadir. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu waktu yang tepat. Karena waktu yang paling tepat adalah saat kamu merasa siap untuk menerima dirimu tanpa syarat. Bukan setelah kamu sukses, bukan setelah kamu diakui, tapi sekarang. Di tengah ketidakpastian, di tengah proses, di tengah perjalanan yang masih belum sempurna. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kamu bertahan, setiap kali kamu menolak menyerah, setiap kali kamu bangkit dari keterpurukan, kamu sedang memberi contoh. Ada mata yang diam-diam memperhatikan. Ada jiwa yang merasa tidak sendirian karena tahu kamu juga
sedang berjuang. Kehadiranmu, cara kamu menjalani hari, cara kamu memilih tetap lembut meski pernah disakiti, semua itu adalah cahaya yang menerangi jalan orang lain, bahkan ketika kamu sendiri merasa sedang gelap. Itulah sebabnya kamu tidak boleh lagi menyembunyikan siapa kamu. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kesempurnaan palsu. Dunia membutuhkan kehadiran yang jujur. Dan jujur artinya hadir dengan luka dan harapan, hadir dengan kekurangan dan tekad, hadir dengan keletihan dan semangat yang masih bertahan. Kamu tidak harus menjadi luar biasa untuk menjadi berarti. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya. Dan ketika kamu mulai berjalan dengan kesadaran bahwa kamu membawa sesuatu yang bernilai, segala sesuatu di sekitarmu akan mulai berubah. Bukan karena dunia berubah lebih baik duluan, tapi karena kamu sudah tidak lagi hidup dari rasa takut. Karena kamu sudah tidak lagi menunggu dipanggil untuk melangkah. Karena kamu tahu bahwa sejak awal kamu sudah diundang oleh kehidupan itu sendiri. Hari ini, lihatlah dirimu dengan mata baru. Mata yang tidak lagi mencari kekurangan, tapi mulai melihat kekuatan. Mata yang tidak lagi membandingkan, tapi mulai menerima. Mata yang tidak lagi menilai, tapi mulai menghargai. Dan saat kamu melangkah dengan kesadaran itu, dunia pun akan memberi ruang yang sebelumnya tak pernah kamu bayangkan ada. Ruang di mana kamu tidak harus bersaing, kamu hanya perlu menjadi. Inilah waktunya, bukan esok, bukan nanti, sekarang. Waktumu untuk hadir, berdiri menyala, dengan tenang, dengan pasti, dengan keyakinan penuh bahwa kamu layak untuk ruangmu sendiri di dunia ini. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk menjadi nyata. Dan itu adalah hal paling luar biasa yang bisa kamu lakukan. Sekarang tarik napas yang dalam. Biarkan setiap kata yang telah kamu baca meresap perlahan ke dalam ruang-ruang sunyi dalam dirimu. Ruang yang selama ini mungkin dipenuhi keraguan, penyangkalan, dan rasa belum cukup. Tapi hari ini, semuanya berubah. Karena bukan hanya isi pesannya yang penting, tapi siapa yang membacanya. Kamu. Ya, kamu yang telah tiba sejauh ini dalam perjalanan batinmu. Kamu yang memilih untuk tidak lagi lari dari keheningan, tapi memeluknya. Kamu yang mulai berani melihat diri sendiri bukan sebagai kekurangan yang perlu diperbaiki, tapi sebagai kekuatan yang sedang tumbuh. Segala hal yang kamu cari di luar selama ini, makna, validasi, kekuatan, kejelasan, ternyata telah lama tertanam dalam dirimu. Dan kini, benih itu mulai bergerak, tidak dalam ledakan besar, tapi dalam gerak halus yang pasti. Sebuah kesadaran yang menyala, perlahan tapi nyata, bahwa kamu tidak pernah benar-benar hilang, bahwa kamu hanya belum memutuskan untuk melihat dengan mata yang baru, mata yang tidak lagi dikaburkan oleh standar atik, tapi dibersihkan oleh penerimaan dari dalam. Kamu tidak perlu menjadi lebih banyak, tidak perlu menjadi lebih sempurna, tidak perlu menjadi lebih sibuk, karena kamu sudah membawa semuanya. Kamu hanya belum sepenuhnya percaya. Tapi lihatlah, hari ini kamu membaca ini.
Hari ini kamu bertahan sampai titik ini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban bahwa bagian dalam dirimu yang selama ini diam akhirnya berbicara. Bahwa cahaya dalam dirimu yang selama ini menunggu akhirnya menyala. Dan inilah waktunya. Waktumu untuk berjalan bukan dengan keraguan, tapi dengan pengakuan. Bukan dengan mencari tempat, tapi menyadari bahwa kamu adalah tempat itu sendiri. Waktumu untuk mengizinkan diri bersinar, bukan demi pengakuan, tapi demi kesetiaan pada cahaya yang kamu bawa. Waktumu untuk berhenti menyesuaikan diri demi diterima, dan mulai hidup sebagai dirimu yang sebenarnya. Karena hanya dengan menjadi dirimu yang utuh, kamu bisa memberi sesuatu yang benar-benar bernilai kepada dunia. Dunia tidak menuntut kesempurnaanmu. Dunia hanya membutuhkan kehadiranmu yang jujur. Karena saat satu orang memilih untuk hadir secara utuh, ia mengubah lebih banyak hal daripada yang bisa dihitung oleh angka. Ia menjadi titik terang yang menyalakan titik terang lain. Ia menjadi sebab bagi keberanian orang lain untuk juga berdiri. Dan kamu hari ini telah menjadi itu. Sekarang biarkan keheningan ini menjadi saksi bahwa kamu telah kembali pada dirimu sendiri. Bahwa kamu tidak lagi berjalan dengan luka yang dibiarkan terbuka, tapi dengan kesadaran bahwa bahkan luka pun bisa menjadi pintu. Dan dari pintu itu, cahaya bisa masuk. Jika hatimu bergetar, jika dadamu terasa hangat, jika matamu menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, itu adalah tanda bahwa kamu tidak membaca ini dengan pikiran, tapi dengan jiwa. Maka sekarang, nyatakan niatmu. Tunjukkan bahwa kamu siap menerima sepenuhnya pesan ini. Tekan tombol suka, berlangganan, agar kamu terus terhubung dengan perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi, agar semesta tahu kamu sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77, sebagai sinyal kuat bahwa kamu tidak lagi sembunyi, tidak lagi menunda, tidak lagi ragu. 77 bukan hanya angka. Ia adalah simbol dari keterhubungan antara batinmu dan kekuatan tak kasat mata yang selama ini mendampingi langkahmu. Sebuah kode semesta bahwa kamu tidak sendirian dan bahwa waktumu telah tiba, bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Terima kasih telah memilih hadir. Terima kasih telah memberi ruang bagi kata-kata ini. Dan yang paling penting, terima kasih telah memberi kesempatan kepada dirimu sendiri untuk dipercaya kembali. Langit memperhatikanmu, semesta mendengarmu, dan hidup ini sedang menantimu untuk menjalaninya sepenuhnya sebagai dirimu yang sesungguhnya.